Selamat malam teman-teman, sahabatku, salam jenius dari saya. Kali ini saya akan membahas lagi tentang masih seperti video sebelumnya tentang Pancasila ya, sebagai lambang negara kita. Dan kali ini saya akan membahas sila yang ketiga. Sila ketiga itu isinya apa? Isinya tentang Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia dengan dengan gambar pohon beringin kan. Nah, maksudnya gimana? Kenapa lambangnya itu, gambarnya itu pohon beringin dan isinya Persatuan Indonesia? Maknanya jadi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Kalian tahu kan pohon beringin itu rindang, banyak daun, akarnya kuat, dan batang pohonnya juga kuat, bisa besar dan bahkan bisa melingkar. Pohonnya tuh semakin besar, semakin tua ya semakin besar, dan kadang ada yang mengeluarkan akar dari atas, ya kan dari atas. Nah, itu maknanya kita sebagai negara Indonesia, kalau rakyat dan pemimpinnya itu bersatu, tidak tadi pada sila pertama ya, walaupun berbeda-beda dari maknanya pohon beringin ini. Maknanya walaupun kita berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras ya, itu nggak jadi masalah. Kita tetap bersatu. Kalau kita bersatu, kekuatan kita itu seperti pohon beringin tadi, kuat, akarnya kokoh, daunnya banyak, daunnya lebat, hijau itu makmur, sentosa ya, menjadi negara yang mercusuar dunia. Nah, kenapa itu lambangnya? Lambangnya itu pohon beringin, nggak pohon kresem. Tahu pohon kresem? Tuh ada di depan rumah saya. Nah, maka dari itu sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Ini maknanya kalau kita bersatu, padu, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda ras, kita akan tetap satu. Persatuan Indonesia itu semakin kokoh dan kuat. Diibaratkan itu seperti pohon ya, pohon beringin tadi, hijau kan. Kalian pernah lihat pohon beringin itu hijau, dan setiap orang yang duduk di bawah pohon beringin tadi itu pasti akan semilir-semilir, akan bahkan bisa tertidur ya, saking sejuknya, damai. Nah, itu kalau kita bersatu, jangan pedulikan bahasa, beda pendapat, beda agama, beda ras, itu nggak usah, tapi kita satu, kita tuh Indonesia. Nah, nanti kan kita jadi kuat seperti pohon beringin tadi ya. Tapi kan kalau kenyataannya sekarang itu kita mudah diadu domba, kita gampang terprovokasi, gampang dihasut, gampang ya nyari kambing hitam. Itu dari agama aja, agama Islam beda, belajar kitabnya ya, belajar kitabnya nih, kitab apa, mazhab apa, beda apa aja bentrok ya, adu pendapat, adu argumen, adulah ngotot-ngototan, jadi emosi, jadi benci, jadi emosi lah, kedengkian, jadi kan menghasut. Kalau saya jadi presiden ya, ini kan saya cerita kalau ya, saya akan menjalankan ya sesuai sila-sila Pancasila tadi, karena semua yang ada Pancasila memang belum pernah dijalankan. Nah, saya akan jalankan sebenar-benarnya, dan akan, walaupun nanti kita berbeda agama, beda suku, beda budaya, beda bahasa, itu jangan membuat Indonesia itu pecah. Sayang sekali loh, negara yang kaya raya, negara yang besar,
Kita malu sama negara-negara luar yang kecil-kecil itu, mereka aja bisa bersatu. Nah makanya walaupun berbeda-beda kita tetap satu, persatuan Indonesia. Dan saya akan membawakan itu. Nanti solusinya bagaimana nih cara menanggapin orang-orang yang berbeda, agama berbeda ini tapi tetap ngeyel gitu ya kan, bikin hasut, bikin dengki, bikin apa namanya ya, rusuh gitu-gitu ya. Nanti saya akan lakukan solusinya. Saya akan memisah-misah dari mereka. Misalkan golongan A ya udah A, golongan B ya B, golongan C ya C, A, B, C, D. Makanya ada huruf abjad kan, A, B, C, D. Nah nanti saya kalau jadi presiden itu akan jadi misah-misah sesuai pemahaman, sesuai pemikiran, sesuai gagasan mereka sendiri, dan sesuai ketua mereka ya. Sekalian mempercayai pemimpinnya itu siapa. Maksudnya untuk saya ini di sini saya ingin jadi penengah, jadi pemimpin negara tapi jadi penengah untuk golongan-golongan seperti yang non Pancasila itu ya kan, ngaku-ngakunya Pancasila tapi ingin memecah belah bangsa. Itu bukan Pancasila Bu, itu namanya tukang adu domba. Saya akan memilah-milah dan saya akan memisah-misahkan. Ya udah, kamu pemahaman pemikirannya seperti ini kamu di sini ya, dan kamu pemikirannya seperti ini ya. Ya udah, kamu yang sepemahaman dan sepemikiran, di mana kamu maunya di mana, di daerah mana, ya udah di sini. Udah, yang penting udah jangan bikin rusuh, jangan bikin bentrok, jangan bikin hasutan, jangan bikin hoax yang mengganggu. Ya, kalau udah saya pilah-pilah nih orang-orang seperti ini di sini, di A, di B, di C, dan masih saja bikin ulah, saya tidak akan segan-segan. Saya akan bertindak tegas. Ketegasan saya seperti apa? Saya tidak akan menyakiti, apalagi membuat darah berceceran. Saya tidak suka melihat darah. Saya tidak suka kekerasan. Saya tidak suka melihat darah. Dan saya akan ambil seperti apa ketegasan yang saya akan ambil untuk menghadapi orang-orang seperti ini yang akan memecah belah bangsa dan memecah belah negara, seperti ngadu domba, yang nggak suka Pancasila. Itu seperti apa? Ibaratnya pemberontaknya ini pemberontak yang sebenarnya pemberontak. Udah tahu negara Indonesia itu berlandaskan Pancasila, tapi dia ingin mengganti Pancasila. Saya akan bertindak tegas kepada orang-orang ini, ambil mereka ya, misalkan berdemo-demo, itu sangat mengganggu, bukan ini. Nah di Jakarta kan ada Monas. Nah nanti saya akan mengatur kalau mau berdemo itu hanya berdemo hanya boleh di lapangan Monas, selain itu tidak boleh. Karena apa? Monas luas dan di tengah-tengah Jakarta kan, tidak mengganggu fasilitas umum atau orang-orang bekerja. Kasihan kan, mereka mau bekerja dari rumah, berangkat dari subuh, terus di tengah jalan dihadang pedemo, kan kasihan juga. Karena saya pernah merasakan hal itu dan itu sangat mengganggu dan membuat khawatir juga, takut kelempar, takut ketembak ya kan, kita mencari rezeki kok malah diganggu gitu ya. Dan saya akan tegaskan, saya akan memerintah boleh demo tapi hanya di dalam Monas, selain itu nggak boleh. Kalau ngotot turun di jalanan tetap ngotot, ambil mereka dengan jaring ikan yang besar, pinjam di nelayan Muara Angke, Muara Baru, ambil tuh jaring buat nangkap mereka. Taruh di mana? Taruh di Pulau Seribu yang kosong ya, taruh di Pulau Seribu yang nggak ada manusia, nggak ada orang. Taruh di sana, kasih tenda buat tidur, masih punya hati ya kan ya. Nih, kemanusiaan yang adil dan beradab nih, masih masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya akan memperlakukan walaupun kalian misalkan siapa saja yang memberontak dan ingin mengganti Pancasila sebagai lambang dasar negara, saya akan tindak tegas seperti itu. Ambil mereka seperti ikan, tangkap pakai jaring, nggak usah pakai kekerasan, nggak usah pakai semprot air mata, gas atau apalagi barang-barang senjata tajam berdarah di mana-mana. Itu saya
nggak bisa lihat darah, kasihan ya kan, kasihan, takutnya, bukan takut ya, khawatirnya yang melihat di sosmed, di jalanan itu anak kecil kan jadinya trauma ya kan, jiwanya, psikisnya itu terganggu. Itu saya selalu berpikir panjang. Dan untuk tadi yang melakukan seperti demo di jalanan itu, ambil mereka, tangkap mereka tuh pakai jaring ikan aja, nggak usah susah-susah, sebenarnya gampang. Tangkap mereka pakai jaring yang besar itu, pinjam di nelayan Muara Angke, Muara Baru, tangkap sedapatnya. Nah kalau udah dapet, masukin ke mobil ya, mobil bak yang besar, bawain mereka tenda buat tidur di sana. Terus kasih beras ya. Saya masih punya hati ya, karena kamu masih berwujud manusia ya, masih berwujud ciptaan Allah. Kasih beras, kasih gas, kasih telur, kasih ayam, tenang aja, masih saya kasih makan. Kasih ayam, kasih daging boleh ya, semuanya selama 7 hari. Nah itu hukuman paling ringan dulu ya buat mereka pengacau seperti ini ya. Gak segan-segan saya. Kalau kenapa nggak taruh di penjara? Nyatanya ada penjara nggak kapok-kapok ya kan, bisa nanti nyesek-nyesekin penjara aja, udah biar kapok, kirim ke sana, deket kan, Pulau Seribu ke Jakarta tuh sangat deket ya. Ambil mereka tuh pakai jaring ikan, tangkap ke sana, kasih tenda, kasih makanan, tenang aja, bikin tanda sendiri, pasang gas sendiri. Coba saya mau lihat pasang gas aja bisa nggak? Jangan sok-sokan pengacau, jangan sosok hebat, sosok kuat, masang gas aja nggak bisa, sok-sokan. Taruh di sana tuh selama 7 hari, tenang aja, nanti saya tengokin kalian. Kabarnya baik-baik enggak, itu kalau udah 7 hari boleh, nanti saya jemput kok, tenang aja, saya jemput balik lagi ke tempat yang semula. Nah itu peringatan pertama. Kalau peringatan kedua bikin ulah lagi begitu, taruh lagi ke pulau yang lebih jauh dari pulau kemarin, banyak pulau-pulau kosong Indonesia kok. Nah itu maknanya Allah menciptakan pulau-pulau kosong yang ada di Indonesia ya ini untuk menghukum orang-orang yang bandel, yang gak bisa diatur, yang maunya menang sendiri, maunya ini sendiri, merasa benar, udah merasa paling hebat. Gak begitu Bung caranya Bung. Di Indonesia ini banyak beraneka ragam orang-orang, rakyatnya, berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras ya. Kalau nggak bisa diatur, ngapain aku nggak mau capek-capek, nggak mau buang-buang waktu. Karena visi misiku ada yang paling pertama itu membayar hutang Indonesia, dan ya itu visi misiku, dan membuang ke pulau yang lebih jauh. Kalau mereka sudah saya jemput, berulah lagi, taruh di pulau yang lebih jauh ya, nanti ya bertahap nanti jemput lagi. Kalau udah berkali-kali ya, tapi kan berarti kan nambah jauh ya kan, nambah jauh. Kalau saya udah males jemput ya udah bye bye, di sana aja, ngapain ya kan. Nah gitu aja sih untuk hukuman yang saya akan berikan sama orang-orang yang susah diatur. Ya terima kasih.